Oke, alhamdulillah. Kita bereskan aja sekarang ya. Sedikit lagi nih. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita untuk berbuat zina dengan dirinya. Dia bukan wanita biasa, tapi dia punya kedudukan, punya jabatan yang tinggi gitu ya. Dan Allah memberinya kecantikan yang membuat dorongan fitnah semakin besar dan ketertarikan hati yang semakin kuat. Ya Allah, bagaimana dia bisa selamat ya? Cantik itu, hebat itu ya. Itu perempuan, punya jabatan, punya kekayaan. Ini fitnah yang begitu besar ya, ujiannya itu luar biasa. Dengan iman yang ada dalam mata hati yang tajam. Qadiyat berkata, dikhususkan penyebutan yakni wanita yang memiliki kekuasaan dan kecantikan karena faktor kecenderungan yang lebih dahsyat terhadap mereka. Karenanya siapa yang lebih kuat akan syahwat? Laki-laki ya. Ya gitu. Karenanya kalau dia imannya kuat ya sulit ya mendapatkan orang yang sepertinya, sementara dia juga mengumpulkan dua kekuatan ujian, yaitu fitnahnya, kekuasaan, dan kekuatan kecantikan. Terlebih kenyataannya adalah bahwa wanita itulah yang meminta dan menggoda secara langsung. Gak ada halangan lagi ya untuk menggoda seseorang atau yang lainnya. Ya, tuh. Gak ada halangan ya. Mereka bersabar dalam menghadapinya karena takut kepada Allah. Pada saat yang menggoda adalah wanita terpandang dan cantik, adalah termasuk sabar yang sempurna dan ketaatan yang paling agung. Maka Allah menjanjikan untuk dinaungi di naungan yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Maksudnya adalah zatul mansib, sebagaimana disebutkan dalam hadis, adalah wanita yang terpandang dan darahnya apa? Darah biru, insyaallah. Atau bangsawan ya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Terus surat surat An-Nazi'at ya, 40/1. Adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya ya, dan orang yang takut kebesaran Tuhannya dan orang yang menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah bersabda, pada saat 3 orang yang sedang berjalan, yaitu merasa kehujanan ya, mereka merasa kehujanan, maka mereka pun segera berteduh pada sebuah goa. Lalu mulut goa itu dijatuhi batu besar dan menutupinya. Sebagian mereka mengusulkan kepada sebagian yang lain, ingatlah amal soleh yang pernah kalian amalkan, karena Allah, berdoalah dan diantaranya berwasilah atau bertawasul ya, tawasul dengan amal soleh tersebut. Semoga Allah membukakan kesulitan kalian. Maka salah seorang di antara mereka berkata, ya Allah, sungguhnya saya memiliki seorang anak paman yang sangat saya menggodanya agar dia menyerahkan dirinya kepadaku. Namun dia enggan, sehingga aku memberikannya 100 dinar. Akhirnya aku pun pergi menghilang beberapa waktu ya, sehingga dapat mengumpulkan 100 dinar itu. Lalu aku segera menemuinya. Pada saat aku sudah siap menerjang dirinya di antara kedua kakinya, dia berkata, wahai hamba Allah,
takutlah kepada Allah. Insyaallah. Ya. Ngeri ya. Luar biasa nih. Takutlah kepada Allah. Dan janganlah engkau membuka cincin kecuali dengan cara yang hak dan cara yang syar'i ya. Maka aku pun bangkit meninggalkannya. Ya Allah, jika engkau mengetahui bahwa aku pun bangkit meninggalkannya itu, apa yang dilakukan itu semata-mata untuk mengharapkan wajahmu, untuk mengharapkan kerelaanmu, maka bebaskanlah kami dari kesulitan ini. Maka apa itu pun bergeser tuh ya. Luar biasa tuh ya. Amal soleh tuh ya. Ini memang hadisnya panjang ya di riwayat Bukhari ya. Yang keenam, seorang lelaki yang bersedekah dengan suatu sedekah jadi sedekahnya itu apa, karena apa, yang kirinya itu nggak tahu ya, yang kanan bersedekah dia tapi kirinya nggak tahu, bukan artinya nyimpulkan, tentunya nyimpulkan ya. Bukan tuh ya. Ini hal yang istimewa ya, gitu. Banyak orang bersedekah dengan sungguh besar pahala mereka yang dapat pahala itu dari sisi Allah. Namun hal yang istimewa membedakan orang ini apa? Ya ini keikhlasan tuh ya. Dia mendapatkan naungan Allah nantinya itu. Karena keikhlasan dirinya dalam bersedekah itu ya. Karena ikhlasnya yang begitu tinggi sehingga hampir saja dia menyembunyikan dari diri pribadinya. Allah telah memuji orang-orang yang sedekah dengan firman-Nya, in tubdus sadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fa huwa khairul lakum yukaffiru ankum min sayyi'atikum Allahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itulah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Itu ya. Al-Baqarah nih ya, 271. Dari Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah, sedekah yang rahasia itu memadamkan kemurkaan Rabb Allah azza wa jalla ya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, lelaki yang hatinya terpaut dengan rasa takut dan mengagungkan Allah, dia menyendiri dalam zikir kepada Allah tanpa diketahui oleh seorang pun, dan dia merenungkan kebesaran Allah, karunia-Nya, rahmat-Nya, hingga apa? Air matanya itu menangis ya. Karena apa? Rindu kepada Allah ya. Insyaallah bergelimang air matanya ya. Allah memberikan penghargaannya, apresiasi seperti dalam ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sungguhnya orang-orang yang beriman ialah yang bila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka, karenanya bertambah iman mereka kepadanya, dan kepada Tuhan mulah mereka bertawakal ya. Kemudian juga di surat Al-Maidah ya, awal juznya, wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara ayunahum tafidu minad dam'i mimma rafu minal haq
yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asy syahidin. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka mencucurkan air. Kenapa mencucurkan air mata? Disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, ya Tuhan kami telah beriman, maka setelah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Nabi Muhammad. Surat Al-Maidah ayat 83. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah, ya, mata yang menangis karena takut karena Allah dan menjaga-jaga di jalan Allah, ya. Insya Allah matanya dipakai untuk berjihad, ya, bukan melihat yang tidak serius, ya, atau tidak sepantasnya, ya, gitu. Rasulullah adalah orang yang sering menangis karena takut kepada Allah. Begitu juga orang-orang soleh pada masa terdahulu, ya, pada masa-masa salaf, ya. Dan masa-masa setelahnya bahkan Allah mengancam orang yang memiliki hati yang keras, ya, dengan ancaman apa? Ancaman yang keras juga. Fawailul lil qasiyati qulubuhum ila dzikrillah, ya. Apa? Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ya. Ulaika fi dhalalim mubin. Maka kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang telah batu hatinya, ya, telah keras hatinya itu, ya. Lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ya. Telah keras, ya, atau ila zikrillah, ya, dari zikir kepada Allah, ya. Atau keras kepada zikir Allah, ya. Dia keras tidak mau berzikir, ya. Ulaika fi dhalalim mubin. Yaitu apa? Kesesatannya nyata. Adalah kesesatan yang nyata. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan selawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya dan seluruh para sahabatnya, ya. Lanjutkan aja nanti, ya, di hadis yang selanjutnya, ya. Cuma saya agak kelelahan, ya. Ini karena kurang istirahat juga, ya. Nanti ada hadis yang kemarin, cuman insyaallah nanti kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya, ya.